kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Yang menjadi ayat renungan pada pagi hari ini terdapat di dalam Yesaya 45 ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu lamanya bangsa Israel terbuang, dan kemudian terjadi pemulihan, bahkan hal yang sangat mencengangkan, yaitu lewat Raja Kores yang diurapi oleh Tuhan sendiri. Inilah pemulihan yang akan membawa bangsa Israel kembali ke tanah mereka. Ketika kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan bangsa Israel, kita tersadar, sejauh ini kita sudah lama hidup, tetapi sudahkah kita mengenal siapa itu sebenarnya Allah dengan sungguh-sungguh dan benar? Ketika bangsa Israel dikatakan bangsa pilihan Tuhan, mereka tidak mengenal siapa itu Tuhan, sehingga sering sekali mereka mengecewakan hati Tuhan dan mereka harus dibuang. Dan peristiwa pembuangan itulah cara yang Tuhan harus pakai untuk mendidik mereka, supaya mereka belajar siapa sebenarnya Tuhan yang telah membebaskan mereka, yang telah memilih mereka dan menjadikan mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Saudara, ada wahyu umum yang Tuhan ciptakan. Segala sesuatu yang dapat kita lihat ini menjadi wahyu umum, di mana Tuhan adalah penciptanya, creatio ex nihilo, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Di balik segala sesuatu keindahan ini, Tuhan ada di balik itu. Tetapi, sudahkah kita bisa bertemu dengan Allah yang tidak terlihat itu lewat wahyu umum itu? Kegagalan inilah yang terjadi melalui peristiwa bangsa Israel. Mereka tidak dapat melihat Allah ketika mereka melihat terang, dan ketika mereka melihat gelap. Mereka tidak dapat melihat Allah ketika mereka menghadapi nasib mujur dan menghadapi nasib malang. Di balik itu sebenarnya Allah lah yang berdaulat. Sehingga dalam perjanjian baru kita menerima wahyu khusus, yaitu lewat Yesus Kristus. Melalui Kristuslah kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Kita mengenal Dia dan kita dipersatukan dengan Dia melalui darah yang suci, yaitu darah Yesus Kristus. Sehingga saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenalilah dan mengertilah Allah sepenuhnya berkarya dalam hidup saudara. Bahwa di balik segala peristiwa yang buruk sekalipun, Allah bisa meluputkan saudara. Ketika kita menghadapi peristiwa yang buruk sekalipun, Allah berdaulat atas segala hal. Tuhan bisa pergunakan Raja Kores, Tuhan bisa pergunakan hal apapun untuk membawa kamu kembali. Tetapi satu yang Tuhan telah lakukan, membawa kita kembali kepada Allah Bapa, yaitu melalui penebusan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Sehingga jangan sangkal itu, tetapi hiduplah dalam kepatuhan yang sungguh-sungguh benar. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Engkau telah memberikan anak-Mu kepada kami, yang menolong dan menyelamatkan kami dari dosa dan maut. Tuhan, kami telah mengenal Engkau melalui anak-Mu, sehingga kami diperdamaikan dengan Engkau.
Berkati kami untuk memelihara iman kami yang benar, sehingga dunia ini tidak mampu mengintervensi dan memporak-porandakan iman yang telah kami peroleh. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.